Baik, izin Pak, di sini saya akan menjelaskan materi praktikum ke-9, yaitu data time. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 11S24007. Baiklah, kita mulai dari line pertama, di mana pada line pertama ini mendefinisikan tipe data type, yaitu HH sebagai hour yang bertipe integer, dan MM sebagai menit yang bertipe integer, dan SS sebagai second atau detik yang bertipe integer. Di sini ada driving show, di mana driving show ini berfungsi untuk menampilkan secara otomatis tipe data time ini ke layar dan mengubahnya menjadi string menggunakan show. Selanjutnya kita masuk ke fungsi selektor. Pada fungsi selek pada fungsi selektor ini ada fungsi hour, di mana fungsi hour ini memiliki satu argumen bertipe time dan mengembalikan nilai bertipe integer, yang mana tipe hour ini memiliki komponen hour atau jam dari time. Mengambil komponen jam dari time, dari objek time. Selanjutnya ada fungsi minute yang memiliki satu parameter bertipe time dan mengembalikan nilai bertipe integer, di mana fungsi minute ini juga mengembalikan komponen minute dari objek t atau time. Selanjutnya ada fungsi second, di mana fungsi second ini memiliki satu parameter bertipe time dan dan mengembalikan nilai bertipe integer, di mana fungsi second ini juga mengambil komponen second atau detik tadi dari objek time. Selanjutnya kita masuk ke fungsi constructor, di mana fungsi constructor ini adalah fungsi pembuat. Nah, di sini ada fungsi make time yang memiliki tiga parameter bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe time. Di sini, fungsi ini memiliki tiga argumen, yaitu hour, minute, dan second. Fungsi ini, eh, ap- di mana fungsi ini ki- kita menggunakan operator mod atau modulus, di mana H mod 24 ini di antara adalah jam waktu di rentang waktu antara 0 sampai 23, dan M mod 60 dan S mod 60 ini adalah jam pada rentang waktu 0 sampai 59. Selanjutnya kita masuk ke mengkonversi waktu menjadi total detik. Nah, di sini ada fungsi time to second, di mana waktu ke fungsi waktu menjadi detik. Nah, di sini fungsi time to second ini memiliki satu parameter bertipe time dan mengembalikan nilai berupa integer. Fungsi time to second ini tiga argu tiga argumen, yaitu H, M, dan S, di mana kita, untuk membuat ini kita mengalihkan hour dengan 3.600 ditambah menit dikali 60 ditambah second atau detik. Selanjutnya kita mengkonversi total detik menjadi waktu. Nah, sini ada fungsi second to time. Jadi dari tadi kan waktu ke detik, sekarang kebalikannya yaitu detik ke waktu. Di mana fungsi ini memiliki satu parameter bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe time. Fungsi second to time ini di sini kita menggunakan operator modulus juga, di mana di mana total hours mod 24 ini dan total minus mod 60 juga total second mod 60, yang dimana total hours ini adalah total second dibagi 3.600 atau div 3.600, dan total minute sama dengan total second mod 3.600 div 60 atau dibagi 60, dan total second ini sama dengan total second mod 60. Nah, selanjutnya kita masuk ke operator waktu berikutnya dan sebelumnya. Nah, di sini fungsinya ada next second atau
detik selanjutnya, di mana fungsi next second ini memiliki satu parameter bertipe time dan mengembalikan nilai bertipe time juga. Nah, di mana fungsi next second ini memiliki argumen t dan untuk untuk mendapatkan fungsi untuk menger- jadi kita maaf, kita menggeser detiknya sebanyak satu karena kan beri untuk detik berikutnya. Jadi time to second di mana time ini ditambahkan dengan satu. Makanya nanti di terminal misalnya dia jadi dari dari yang menitnya ketiga dengan kita geser ke fungsi berikutnya maka dia mohon maaf maka detiknya jika detiknya itu awalnya 3 kita geser ke berikutnya maka detiknya menjadi 4 begitu maksudnya. Selanjutnya di sini previous second. Ini previous second ini kebalikannya yaitu detik sebelumnya, di mana fungsi ini memiliki tipe bertipe time dan memberikan nilai bertipe time juga. Nah, fungsi ini akan menggeser, fungsi second ini akan menggeser detik ke detik sebelumnya dengan kita mengurangi satu. Jadi tadi misalnya awalnya detiknya itu 3, kita geser ke detik sebelumnya berarti dia menjadi 2. Nah, kita selanjutnya kita masuk ke menambah atau mengurangi detik. Nah, di sini ada fungsi add second di mana dia memiliki dua parameter bertipe time dan integer dan mengembalikan nilai bertipe time. Di mana fungsi ini memiliki dua argumen yaitu t dan n. Nah, jadi di sini dapat kita lihat di sini kita sudah menggunakan n. Jadi eh, kita menjumlahkan detik ke waktu dengan n. Selanjutnya subsecond kebalikan dari add second tadi. Kalau fungsi subsecond ini mengurangi. Nah, fungsi ini memiliki dua parameter bertipe time dan integer dan mengembalikan nilai bertipe time. Di sini fungsi ini juga kita mengurangi, kit, kit, jadi kita mengurangi detiknya dengan dengan sejumlah n. Nah, selanjutnya dengan jumlah n, itu maksudnya. Selanjutnya kita masuk ke operator menit berikutnya dan sebelumnya. Nah, di sini dan ada next minute, mohon maaf. Sini ada next minute. Fungsi next minute maksudnya itu adalah menit selanjutnya. Tadi kan detik, sekarang menit. Nah, sini dia memiliki satu parameter bertipe time dan mengembalikan nilai bertipe time juga. Nah, fungsi ini akan kita menggeser ke menit menit berikutnya dengan 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 T60. Selanjutnya previous minute ini kebalikan dari sini. Jadi kita mengurangi atau menggeser ke menit sebelumnya. Selanjutnya ada add minutes, yaitu kebalikannya juga. Ini kita menjumlahkan dengan jumlah n tadi, di mana fungsi ini memiliki dua parameter bertipe time dan integer dan mengembalikan nilai berupa time. Jadi fungsi ini akan kita jumlahkan dengan n dikali 60. Nah, selanjutnya sub minutes ini kebalikan dari add minutes ya. Berarti sub minutes ini mengurangi ke menit sebelumnya. Di mana kita menggunakan n dikali 60 juga. Selanjutnya kita masuk ke operator jam berikutnya dan sebelumnya. Tadi kan menit, sekarang kita masuk ke jam. Nah, kalau yang menit kita menggunakan 60. Nah, kalau di jam yaitu
3.600. Di sini fungsi next hour ini memiliki satu parameter bertipe time dan memiliki nilai bertipe time, di mana fungsi ini akan kita jumlahkan dengan T 3.600. Selanjutnya previous hour atau jam sebelumnya. Tadi kan berikutnya sekarang sebelumnya. Ini sama juga memiliki satu parameter bertipe time dan mengembalikan nilai bertipe time. Nah, di sini fungsi previous hour ini akan menggeser jam sejumlah n 3.600. Selanjutnya kita masuk ke add hours atau penjumlahan atau kita menjumlahkan eh, jam berikutnya. Di mana fungsi add hours ini memiliki dua parameter bertipe time dan integer dan mengembalikan nilai bertipe time. Di mana fungsi ini akan akan menggeser ke jam se ke jam berikutnya dengan jumlah n dikali 3.600. Begitu juga dengan sub hours ini kebalikan dari add hours, di mana fungsi ini akan mengembalikan atau previous jam ke jam sebelumnya dengan kita mengurangi sejumlah n dan dikalikan dengan 3.600. Selanjutnya kita masuk ke predikat untuk membandingkan waktu. Di sini kita menggunakan fungsi is equal time. Di mana fungsi is equal time ini memiliki dua parameter bertipe time dan mengembalikan nilai bertipe boolean atau true or false. Nah, di sini fungsi is equals T1 memiliki dua argumen kan, yaitu eh, time pertama dan time kedua, di mana kita akan membandingkan time to second T1 sama dengan time to second T2. Selanjutnya kita masuk ke is not equals time. Jadi ini kebalikan dari is equals time, di mana fungsi equals is not equals time ini akan membandingkan apakah T1 dan T2 ini tidak sama. Tuh. Jadi fungsi ini memiliki dua parameter bertipe time dan mengembalikan nilai bertipe boolean. Berarti fungsi ini akan memiliki dua argumen tadi ya, T1 dan T2. Nah, jadi kita akan membandingkan apakah dia tidak sama dengan T1 dan T2. Selanjutnya kita masuk ke fungsi is before time, yang di mana fungsi ini memiliki dua parameter bertipe time dan mengembalikan nilai bertipe boolean. Di mana fungsi ini akan mengecek apakah time to second T1 itu sebelum time to second T2. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi is after time, di mana fungsi ini memiliki dua parameter bertipe time dan mengembalikan nilai bertipe boolean. Di mana fungsi ini akan mengecek apakah time to second T1 ini setelah time to second T2. Selanjutnya, mohon maaf. Selanjutnya kita masuk ke is before and second. Nah, maksudnya di sini adalah di sini dapat kita lihat bahwa fungsi ini memiliki tiga parameter bertipe time dan integer dan mengembalikan nilai bertipe boolean. Di mana di sini kita sudah memasukkan fungsi n, sudah memasukkan jumlah n. Nah, jadi fungsi ini memiliki dua parameter yaitu T1 dan T2. Jadi kita mengeceknya ini apakah eh, dia time to second T1 ini sebelum time to second T2 ini lalu kita kurangi dengan N. Selanjutnya fungsi is after second ini memiliki tiga parameter bertipe time dan integer dan mengembalikan nilai bertipe boolean. Di sini sama juga, tetapi di sini kita menjumlahkan. Karena kan kita mengecek apakah time to second T1 ini setelah time to second T2, lalu kita jumlahkan dengan N. Selanjutnya, kita masuk ke main program atau fungsi utama.
di mana fungsi ini akan membaca input dari pengguna. Yang mana saya membuat di sini agar menghindari similarity. Jadi saya membuat BMW, Pajero, Kijang ini adalah T1 dan Innova, Avanza, Lamborghini adalah T2. Dan N ini adalah jumlahnya. Ini bebas kita masukkan berapa. Nah, dia akan membaca input dari pengguna dan mengkonversinya ke integer. Selanjutnya, kita masuk ke LED di sini sama dengan make time BMW Pajero Kijang. Maksud dari sini adalah jadi eh, di sini kita membuat dua objek time bernama di sini membuat dua objek time bernama di sini untuk T1-nya yaitu BMW Pajero dan maaf BMW Pajero dan Kijang. Dan kita membuat objek di sana ini untuk T2 yaitu Innova, Avanza dan Lambor kita membuatnya dengan fungsi konstruktor yaitu MakeTime. Selanjutnya di sini di sini kita akan menampilkan string ke layar dengan menggunakan di sini dan di sana tadi. Fungsi di sini dan di sana tadi. Kita masukkan satu persatu dari yang kita buat tadi yaitu next second T1, next second T2, terus show menggunakan ini. Kita harus melihatkan tadi T1-nya itu untuk yang BMW, Pajero dan Kijang, dia menggunakan di sini. Dan untuk yang di sana itu Innova Avanza Lambor untuk T2. Dan kita menggunakan di sana. Kita masukkan aja satu persatu. Next second, previous second, kita masukkan satu-satu dan jangan lupa untuk memasukkan ininya juga. Nah, selanjutnya kita mulai ulang terminal untuk mengecek apakah kodenya berhasil atau tidak. Oke, IHC Minco BAPPD. Kita tinggal masukin eh, hour jam berapa terserah kita misalnya 2. Ini yang untuk T1 terus kita masukkan eh, menitnya terserah menit ketiga dan detiknya kelima misalnya. Nah, terus untuk T2 kita masukkan 2, 3, dan 5. Terus kita enter. Dan N-nya, jumlah N-nya kita masukkan terserah untuk pembantu. Dan maka dia akan menghasilkan output sesuai dengan input yang kita minta. Jadi cukup sekian video pembahasan praktikum ke-9 dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.